saya memang menyarankan agar mereka cepat-cepat saja. Ayo ke Solo, minta maaf. Karena mumpung Pak Jokowi membuka pintunya, menerima siapa yang minta maaf. Minta maaf itu gampang. Jangankan minta maaf, cium kakimu saya mau. Yang penting buktikan kalau saya salah. Kan belum terbukti bersalah. Sudah di penjara. Sudah di penjara dan gak boleh telepon anak istri dan diisolasi dan macam-macamnya lah. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi, ya maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pikir kemarin ya polemik ijazah Jokowi ini bakal usai setelah hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Ternyata enggak, di mana ya Gus Nur berencana akan tuntut ganti rugi triliunan rupiah ke Jokowi buntut di penjara kasus ijazah palsu. Kita tahu bahwa polemik ijazah palsu ini bermula dari Bambang Tri yang harus mendekam di penjara. Begitu juga dengan Gus Nur yang divonis 6 tahun penjara oleh hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta pada 18 April 2023 yang lalu. Dan sekarang beliau sudah dinyatakan bebas setelah diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo pada tanggal 1 Agustus 2025 yang lalu. Nah, Gus Nur mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi material pasca ditahan buntut kasus ijazah Jokowi ini. Nah, Jokowi berpikir setelah kemarin Dr. Tifa diterima eksepsinya oleh hakim, maka persoalan ijazah palsu Jokowi tidak perlu hadir di pengadilan dan dianggap ini bakal selesai. Ternyata tidak seperti itu, tidak segampang itu ya, dan tidak semudah itu. Bakal ada gugatan-gugatan selanjutnya, bahkan katanya akan ada gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan juga ada 3 gugatan katanya. Jadi 10 tahun terakhir Jokowi memimpin Indonesia ini, yang pada akhirnya pun Jokowi harus menghadapi begitu banyak gugatan-gugatan. Dan kita lihat purna tugas Jokowi bukan menikmati masa pensiunnya yang ada, harus menerima begitu banyak tuntutan dari rakyat terhadap kebijakan yang pernah dilakukan oleh Jokowi 10 tahun memimpin Indonesia ini. Saya pikirkan apa yang saya angen-angenkan menjadi kenyataan. Jokowi akan mencari ribuan cara, jutaan cara untuk supaya dia tidak dihadirkan ke pengadilan atau tidak datang ke pengadilan. Oke, pikiranku bisa salah, ya kan? Apa yang aku pikirkan bisa salah. Tapi hakikat intinya, dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Kan itu intinya. Ayo, mau ngomong apa? Monggo. Kalian para pendukung penyembah, monggo. Aku gak ngurus awakmu, monggo. Ya silahkan, mau jadi termul sejati seumur hidupmu, monggo silahkan. Nah ini. Tapi intinya begitu. Oke, saya runut pelan-pelan ya. Anak negeri, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, ya kan? Pak Rustam Effendi, siapa lagi dulu yang sudah RJ itu. Intinya saya sebut 2 nama saja, Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo. Ya, 2 anak negeri dikriminalisasi, dilaporkan, diproses, bahkan sudah jadi tersangka, bahkan sudah wajib lapor. Bayangkan hidup orang ya disiksa sedemikian rupa, harus lapor setiap bulan, bahkan sudah digerebek, sudah ditangkap. Kurang apa? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Rezim terkutuk laknatullah itu 10 tahun yang lalu, orang sudah ditangkap, orang sudah dicekal, ya kan?
Orang sudah dikriminalisasi, sudah di BAP 1,5 meter. Tiba-tiba di tengah proses berhenti, ya kan, dimenangkan. Harapan saya harusnya hakim menolak eksepsi itu. Supaya apa? Supaya proses terus jalan, supaya para Termul dan Jokowi hadir di pengadilan. Ternyata apa yang saya pikirkan benar. Eksepsinya, jadi eksepsi itu gini loh, jaksa itu menuntut Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, jaksa itu menuntut, kamu salah. Nah, jaksa itu dapat BAP dari polisi kan gitu ya, dapat kasus dari polisi. Nih jaksa, nih berkas-berkasnya Dr. Tifa sama Roy Suryo nih, pencemaran nama baik, penghinaan, apalah macam ITE, berlapis-lapis pasalnya. Nih jaksa. Nah, jaksanya percaya sama polisi, oke, kerjasama, maka terjadilah sidang itu. Nah, dengan berkas-berkas BAP itu, bekal itu, maka jaksa menuntut Dr. Tifa itu didakwa ini. Maka Dr. Tifa membela yang namanya eksepsi itu. Kalau eksepsinya Dr. Tifa ditolak, maka sidang lanjut, wajib hukumnya Jokowi hadir. Masalahnya sekarang eksepsinya diterima, sehingga semua tuduhan jaksa batal demi hukum. Ya intinya Jokowi nggak bisa hadir dan nggak perlu hadir sudah. Silahkan kalian artikan. Saya nggak nuduh hakimnya masuk angin. Termasuk sidangnya Bu Dr. Tifa yang kemarin, ya, itu tidak pernah ada bukti ijazah. Jadi bagaimana menyebar hoax kalau ijazahnya tidak ada? Nah, oleh karena itu Gus Nur menelepon saya. Jadi hari Kamis siang itu, Pak Taufik, ini bagaimana kasus saya? Saya bilang, Gus, saya nanti tak sowan ke Malang. Gus Nur bilang, betul Pak Taufik, saya baru di Jakarta dan Jawa Barat 10 hari. Nanti saya pulang ke Malang lewat Solo, saya tak silaturahmi dengan Pak Taufik bagaimana menyusun format gagasan mengenai gugatan ganti rugi. Ganti ruginya berapa triliun loh. Pak Jokowi kaya kok, triliun loh ya. Jadi kenapa gugatan ini harus diajukan? Teman-teman harus paham, orang yang dituduh memalsukan sesuatu atau dituduh melakukan kejahatan kan harus dibuktikan dulu perbuatan jahatnya apa. Kalau perbuatan jahatnya itu adalah mengunggah ijazah palsu, mengubah dan sebagainya, atau ijazah asli dirubah, diedit. Nah, kenyataannya ijazahnya nggak ada. Jadi yang berulang-ulang dimuat Dian Sandi, ya, kemudian dicomot oleh YouTuber yang lain, dikomentari, bahkan termasuk persidangan terbaru hari kemarin itu tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan itu ijazah. Selain itu Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Jadi kepada para mahasiswa saya Universitas Kuliah Hukum Universitas Akal Waras, jadi tidak mudah ya sekarang buat Joko Widodo, tapi Anda juga saya harapkan untuk mengontrol sidang ini. Semoga hakimnya seperti hakim Jakarta Timur, hakimnya seperti hakim pengadilan Semarang, hakimnya jangan seperti Solo, tidak berubah, perkaranya selalu ditolak. Kalau Gus Dur ini kesalahannya, tuduhan palsunya kepada Gus Nur dan Bambang Tri tolak, karena tidak pernah ada yang namanya pembuktian ijazah. Kata Pak Bunatwa, ijazah. Jadi tidak pernah sama sekali pembuktian tentang ijazah, ya, yang diperlihatkan ke muka publik, yang dimuat Dian Sandi 1 April 2025 dan ditonton oleh kurang lebih 7,9 juta orang, itu tidak pernah diakui sebagai ijazah Jokowi. Maka ini perkara ini unik. Kalau Pak Jokowi tidak bisa mengakui itu ijazahnya, berarti laporannya kan tidak terbukti. Tapi sebaliknya, kalau itu yang memuat Dian Sandi dan bukan ijazah Jokowi, berarti yang menyebarluaskan, yang mengedit dan sebagainya memuat itu bukan Dr. Tifa maupun Roy Suryo, tapi adalah Dian Sandi, ya. Begitu ya para mahasiswa saya, kalian peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras.
Saya dalam waktu dekat ini kan ke Jogja, balik lagi ke rumah saya di Solo, ya dalam rangka mempersiapkan itu. Jadi nanti tunggu kejutan dari kami, episode putusan Pengadilan Jakarta Timur itu yang menolak dakwaan jaksa, ya berarti tidak ada pembuktian ijazah. Kalau tidak ada pembuktian, jaksa kan nggak boleh pada saat itu, tahun 2022 sampai 23 itu mengatakan kalau Gus Nur dan Bambang Tri itu mengedit, menyebarkan hoax, itu udah nggak ada itu, ya. Jadi ini yang berulang saya katakan kepada Anda, ini yang berulang saya beritahukan kepada Anda bahwa kita tidak boleh mendakwa orang tanpa alat bukti, ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan 2014 itu kejadiannya kan 2022-2023, jadi tanpa didukung dua alat bukti yang sah dan tanpa diperiksanya seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sesuai dengan KUHP baru, ya, Undang-Undang Nomor 20 2025 dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023, ya, persidangan itu besok persidangan itu sudah adversarial. Maksudnya apa? Itu perdebatannya antara jaksa dan penasihat hukum atau advokat. Jadi hakim itu sebagai juri, sebagai wasit. Jadi nggak kayak kemarin hakim membantu jaksa supaya orang ini dihukum, nggak ada. Sekarang kamu situ nggak ada, dan celakanya Pak Jaksa, adik-adik saya para jaksa itu tidak berubah itu. Begitu juga teman-teman saya mahasiswa ya polisi itu belum berubah. Mestinya dengan paradigma baru, KUHP baru, adversarial itu artinya saling ngomong antara dua pihak itu diwujudkan. Terus kemudian setiap tindak pidana yang dirumuskan itu harus dengan due process of law. Artinya apa? Menegakkan hukum, ya itu apa? Menetapkan tersangka, saksi itu harus dengan cara-cara yang menghormati hukum, bukan cara seenaknya sendiri, ya. Jadi di hari menjelang Jumatan ini saya sengaja nge-vlog, ya, untuk menyadarkan Anda semua bahwa betapa pentingnya memahami hukum, betapa pentingnya mengerti hukum, dan yang paling penting betapa pentingnya menghormati hukum. Suatu kewajiban yang namanya due process of law itu ditujukan kepada aparat hukum. Jadi kalau kamu menetapkan seorang tersangka, seorang apalah itu sebagai pelaku tindak pidana, nggak bisa semenang-menang, nggak bisa pada masa lalu itu andai kata kasus itu menghinanya kepada Pak Jokowi, tanpa satu kali pun Pak Jokowi itu diperiksa, dan saksi-saksi itu dikumpulkan oleh adik iparnya Pak Jokowi atau adiknya Buriana itu, ya. Jadi secara proses hukum acara, secara materi, yaitu undang-undang yang disangkakan Gus Nur itu sudah dihapus, ya. Dan tentu saja tidak boleh menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku, ya. Baik, salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jujur dan pemberani, dan ketika bermedia sosial jangan lupa menyertakan fakta, tidak menyebar hoax, ya, dan berbasis data. Salam akal waras. Saya akan baca satu-satu komentar para mahasiswa saya. Salam hormat saya untuk seluruh mahasiswa di Pekanbaru, di Padang, di Bandung, ya, di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Jeddah, di Semarang, di Jakarta. Jokowi, ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Saya di penjara dengan segala. Memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya. Tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memerinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Gitu. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu. Tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Iya, soal Jamaiwa dari mana? Iya.
Sumber info saya, Ya. sumber info saya itu sangat kuat, Bang Refli. Almarhum Uskup Puja Sumarta, ya dari Semarang itu. Ya. Gimana ceritanya Uskup itu? Perlu saya refresh di sini ya. Itu cerita itu diberikan Uskup Puja Sumarta kepada saya tahun 99. Jadi belum ada cerita soal Jokowi lah waktu itu. Karena Uskup Puja Sumarta cuma menceritakan itu tentang Aidit gitu loh. Nah, yang saya tahu soal Aidit itu ya, kata beliau ya, itu tahun 6566 itu ada orang datang ke uskupan Katedral Semarang itu, dia ngaku istrinya Aidit. Nama itu Cina, namanya Yap Meiwa, minta dibaptis sebagai Katolik, mau masuk Katolik lah gitu ya toh. Lah waktu datang itu dia dalam keadaan hamil gitu loh. Ini Tapi ngakunya istri Aidit. istrinya Aidit ngomongnya itu gitu ya. Ya oke, itu Anda terima, tapi butuh persiapan dulu. Nanti Anda balik lagi beberapa waktu lagi gitu. Tidak bisa langsung dibaptis gitu ya. Nah, ketika datang lagi itu siap dibaptis itu dia sudah bawa anak yang 4 atau 5 tahun. Kan berarti bukan yang dikandung kemarin gitu loh. Nah, yang datang itu yang 4-5 tahun itu namanya Joko Widodo. Iya, Bang. Yang diperkirakan Iya. bapaknya adalah Heru Purnomo. Iya, Heru Purnomo. Iya, itu. 45 tahun karena datangnya terus setelah PKI. Pak Jokowi lahir tahun 61. Iya, begitu. iya. Dia datang tahun 66. Iya. Misalnya. Iya. Kemudian Pak Jokowi tahun 61, berarti 5 tahun. Iya, itu ceritanya Uskup itu kok dia juga heran kok kemarin bilang istrinya Aidit sedang hamil, kok ini nggak berapa lama datang dia kandungannya sudah nggak ada, kok orangnya sudah gede yang dibawa itu. Nah, yang pasti di situ dikatakan namanya itu Joko Widodo. Tahun 99 kan kita belum membahas apa-apa soal Jokowi. Iya, pertanyaannya dari mana Anda kemudian tahun 99 itu merasa penting untuk mengungkap jati diri seorang Joko Widodo? Ya. Kan dia kan belum jadi apa-apa. Betul. Lah saya mengingat ini kan ketika saya menulis Jokowi Undercover 1 itu tahun 2015. Jadi saya ingat pertemuan saya dengan Uskup ini ada menyebut nama Joko Widodo itu. Kemudian berusaha saya temui lagi. Apakah apa nggak salah dulu Uskup pernah menyebut nama Joko Widodo dan nama baptisnya Hirmanus ini? Betul itu. Kalau begitu bisa saya dapatkan datanya dong itu. Ya coba nanti kamu datang aja ke uskupan. Uskup Puja Sumarta itu bilang begitu. Gitu. Ya tapi kan Joko Widodo itu kan Joko Widodo itu kan banyak nama Joko Widodo. Tiba-tiba kok ada anak kecil dibaptis kok Joko Widodo yang itu yang kemudian jadi presiden. Saya kan sudah mempunyai bahan lain soal Joko Widodo yang nggak jelas ini apa agamanya gitu ya waktu itu. Waktu nyalon gubernur kan sudah ada isu itu. Kalau nggak salah Romai Rama itu yang mengatakan Jokowi itu bukan anaknya Muslim gitu loh. Jadi waktu menulis itu saya teringat omongannya Uskup Puja Sumarta itu, dan saya yakin Uskup Puja Sumarta nggak punya maksud apa-apa soal Jokowi tahun 99 kok. Justru di situ saya anggap penting sekali keterangannya gitu. Nah, waktu saya datang lagi itu sudah dibilang ya dah kamu nanti datang ke uskupan saja, barangkali masih ada data pembaptisannya segala macam itu. Ya ketika saya mau datang lagi itu Uskup Puja Sumarta itu sudah sakit. Ya, akhirnya saya ke Dokter Tifa ya, Dok. Kan kemarin itu menurut dokter ada warga Solo, nanti mungkin bisa disebutkan, yang mengatakan bahwa Sujiatmi Idayati dan atau Jokowi itu bukan anak kandung dari Sujiatmi kan, ada gitu ya. Nah, tapi kita tidak tahu anak siapa gitu. Kalau beliau ini udah firm anak Yap Meiwa yang pernah mengaku sebagai istri Aidit, kemudian masuk Katolik dan dibaptis gitu ya. Terus terang data-data inilah yang kemudian membuat berobang-obang dia kena bui kan. Tapi kan sekarang ini eranya kita ingin klarifikasi dan keterbukaan. Silakan Dok.
pertama sebelum saya lanjut ya, saya mesti sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa metode atau sebuah penelitian untuk mengungkap jati diri dari pemimpin itu biasa sekali dilakukan di seluruh dunia dari waktu ke waktu. Terutama contoh yang paling katakanlah paling mendekati Joko Widodo ini adalah mantan presiden Amerika, Barack Obama. Ya, Barack Obama itu punya latar belakang yang sangat misterius, berbagai macam versi, berbagai macam hipotesis, termasuk siapa bapaknya juga macam-macam, siapa ibunya juga macam-macam, di mana tanah kelahirannya juga macam-macam. Ya, kurang lebih persis seperti Joko Widodo. Jadi masyarakat agak jangan heran bahwa ketika Mas Bambang Tri ini mengungkap, kemudian heboh, dilanjutkan dengan kita-kita ini. Ya, karena kita punya tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab profesional untuk bisa membantu mengungkap jati diri ini, jati diri dari pemimpin bangsa kita. Ya, yang ya secara sejarah dia pernah menjadi pemimpin bangsa 10 tahun ya, dan penuh dengan teka-teki seperti itu kan. Ya, kalau seandainya Mas Bambang Tri tidak mengungkap, atau kemudian kami RRT tidak mengungkap, dan yang lain-lain nanti pasti akan beruntun untuk mengungkap, kita akan terus berada di dalam sebuah situasi yang penuh dengan misteri, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan bangsa Indonesia, bangsa kita gitu ya. Maka saya lanjutkan. Kesehatan mental bangsa Indonesia gitu loh ya. Kita kadung-kadung sakit mental semua ini gara-gara misteri dari jati diri Pak Jokowi. Jadi kembali lagi jangan sensitif ini ya, semua pemangku kebijakan termasuk polisi, jangan sensitif. Karena ini biasa dilakukan di seluruh dunia ya. Nah, balik lagi, karena itu kemarin ketika kami ke Laweyan, ya ke Laweyan itu kampung penting ya, karena kampungnya konglomerat Solo zaman dulu, kita bertemu dengan beberapa saksi. Mereka menyebutkan nama dengan jelas ya, termasuk salah satunya ada Ibu Juli. Bu Juli namanya, salah satu dari warga di Laweyan. Itulah yang secara definitif beliau juga berkenan untuk direkam, mengatakan bahwa Ibu Sujiatmi itu adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ya, ini ya kita mention dulu. Ya, sebentar, jangan. Nah, tapi ada hal yang kontradiktif dari penjelasan Bu Juli dan kawan-kawannya ya. Kita tidak ketemu dengan satu orang aja terkait dengan jati diri dari Hari Mulyono. Ini beda sekali diametral ya dengan penjelasan dari Mas Bambang, karena mereka itu meyakini bahwa Hari Mulyono itu adalah salah satu dari anak keturunan dari keluarga Laweyan ya. Laweyan itu adalah sebuah kampung ya, sebuah kompleks begitu. Nah, kita bahkan diajak untuk mendatangi situs dari keluarga besar, keluarga dari Hari Mulyono, Bapak Wongso siapa gitu ya, yang situs itu sudah berpindah tangan. Rumah masa kecil bukan situs saya. Situs suka site lokus. Rumah masa kecil Hari Mulyono ya, yang dinyatakan bahwa Hari Mulyono itu adalah anak dari salah satu keluarga di Kampung Laweyan. Artinya itu kan beda dengan penjelasan dari Mas Bambang. Nggak apa-apa, itu kita tidak perlu konfrontir. Ini kita pengumpulan, iya, ambil aja dulu gitu kan, seperti itu ya. Jadi ini supaya masyarakat juga, loh, Mas Bambang berarti salah dong, karena kita kemarin sudah podcast ya, bahkan di tempat, wah ini Mas Bambang salah. Enggak, ini ya supaya pada tahu. Kita ini mengumpulkan data semuanya, tinggal nanti ada versi. Ya, ada versi, dan kalaupun sampai nanti versi itu di ujung tuh nggak cocok, nggak ada masalah, karena sejarah itu bisa berbagi versi. Ya. Dengan senang menerima yang benar. Iya gitu, dan kita mau ambil sih. Ya itu yang penting. Kemudian juga silsilah juga ya, yang menimbulkan tanda tanya. Ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini, karena ada yang saya sudah data ya,
beberapa request, so ada 9 sidang yang akan berlangsung yang terkait dengan ijazah ini. Jadi Bang Diva itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya di Bareskrim. Kami juga sudah mendengar bahwa ada laporan polisi yang memang sudah akan diproses ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Tentu saja. Anda selalu menerima ya apapun itu. Saya selalu sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan alhamdulillah. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan bismillah. Dan yang terjadi, saya mengucapkan alhamdulillah. Oke, Bang Rifai, sepertinya Anda sangat sibuk nih ke depannya. Iya. Ya, kembali lagi sebenarnya kenapa pilihan perkara pidana ini, karena memang kami melihatnya disinilah bisa dilakukan pengujian secara material. Sementara kalau gugatan-gugatan perdata, CLS seperti yang sudah-sudah ya, pertama di banyak putusan justru dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap ini kompetensi betul misalnya begitu. Kedua, kalaupun masuk, memang itu perkaranya hanya diperiksa secara formal. Itulah perbedaannya perkara perdata tun dibandingkan dengan perkara pidana. Jadi memang Pak Jokowi sendiri juga waktu membuat laporan dulu kan boleh dibilang beliau sendiri sangat prihatin. Artinya terpaksa menggunakan upaya hukum ini. Tapi di satu sisi beliau juga sudah menyatakan beliau hanya ingin diuji soal keaslian ijazah gitu ya. Nah terkait dengan misalnya pun terbukti, beliau akan menyatakan di sidang akan memaafkan dan juga misalnya kalau sampai juga harus dinyatakan bersalah, beliau akan memohonkan agar dimaafkan, dan kalau misalnya pun harus dihukum yang seringan-ringan ataupun dengan putusan yang tidak bersifat pemidanaan, tidak bisa penjara. Jadi sekali lagi nggak ada maksud untuk mempidanakan atau apapun, lebih kepada forum yang bisa menguji material hanya itu. Nah, terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RJ Bu? Jadi kalau RJ itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan, dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal kepeliharaan dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Tifa akan berjuang. Karena kalau RJ dia sepakat. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? Karena dimungkinkan RJ di tahap penuntutan loh ya. Beda RJ di persidangan ya. Oh beda ya. Jadi kalau di penuntutan selesai dia tidak akan maju sidang. Oke, gimana tanggapan Anda Dokter? Gini ya, saya tuh sejak 29 Januari 2025 tuh sibuk sekali menerima permintaan RJ ya. Mulai dari teman-teman Mas Ade, bahkan dilakukan di Polda, dilakukan maunya ketemu di restoran, kemudian juga berkali-kali ya Pak Alkatiri, kita berdua sibuk sekali menerima permintaan RJ. Salah satunya Bang Ade itu? Enggak ya, timnya Bang Ade. Enggak Bang Ade baik. Oke. Ya itu, lalu kemudian tahapan setelah para teman-temannya Bang Ade ini udah selesai, lalu kemudian ketika kita pelimpahan itu juga Kejaksaan juga menawarkan kepada kami untuk RJ. Lalu kemudian setelah kami mengikuti sidang, pada sidang perdana juga hakim menawarkan RJ, dan berkali-kali juga kami sampaikan kami menolak RJ itu. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf ya. Karena apa? Bukti-bukti ini ya, 709 dokumen ini itu sudah kami pelajari. Justru saya selalu bilang, ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan, karena beliau jangan lupa, beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2000 lebih pertanyaan. Lalu jika persidangan ini dihentikan, Pak Jokowi tidak hadir, bagaimana Anda melihat ini? Ya, Pak Jokowi harus siap-siap juga, karena 9 tuntutan laporan yang sudah kita juga dengarkan dari beberapa pihak itu nggak melulu perdata, nggak melulu citizen lawsuit ya, ada beberapa pidana juga gitu ya. Jadi saya pun juga udah siap-siap untuk menjadi ahli, dan tentu saja saya akan memberikan yang terbenar, saya akan memberikan yang teradil, saya akan memberikan yang terjujur, terutama dalam hal posisi saya untuk memberikan penjelasan
scientific base terkait dengan 709 dokumen. Ya. Oke, Boleh Mbak saya Ade. lanjut nggak? Oke, boleh. Lanjut sedikit. Saya mau tanya tanggapan Bang Adi dulu Oh, sedikit. boleh, silakan, silakan. Meskipun nanti apabila memang persidangan ini berhenti begitu ya, Pak Jokowi juga tetap harus siap-siap karena masih ada 9 yang sudah. persidangan lagi Iya. yang harus dihadapi. Bukan saya ya, tapi kan saya Ada banyak. ya, saya udah berkali-kali sampaikan. Kalau TIFA sampai sidang akan muncul TIFA 1, TIFA 2, TIFA 3, TIFA 4, TIFA dan ini udah terjadi. Oke, Ini silakan sudah tanggapan Bang Adi. terjadi. Ya, Mbak ya, kalau kita berbicara terkait sidang, tentunya itu adalah konsekuensi bagi Pak Jokowi ketika melaporkan tentu dia harus siap. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup untuk mengikuti itu. Tetapi kalau dikatakan ada 2000 pertanyaan dan lain sebagainya, kan tidak begitu prakteknya. Bahwa semua pertanyaan itu harus dijawab dalam peradilan itu kan bisa keberatan juga. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Nah, kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti? Ketika kemudian ada Interupsi. Iya, silakan. Saya Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara Monggo, sebagai silakan Bu dokter. Tifa, saya biar saya Jadi- jelaskan dulu bahwa Ya. Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi ya. Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau didatangin yang di sudah kuburan, ya kan? sejak berbulan-bulan saya sampai marwah keluarga pun sampaikan, dibawa-bawa kita sama harus kasihan Mbak kepada Tifa Pak Jokowi gitu loh. Widodo. Jadi kita harus artinya- kasihan kepada usia beliau yang Tidak sudah perlu dikasihani lansia. Pak Jokowi Widodo, yang kita kasihani, yang kita kasihani justru Zolim. ibu, justru Zolim ibu yang ini kita Bang. kasihani. Oke. Sudah Kenapa? bukan advokatnya Pak Kenapa Jokowi saya Widodo. bilang begitu? Beliau Karena ingin ibu yang terus- harus ingin sebenarnya terus agar konsentrasi dan kasus ini mengatakan bahwa berjalan. ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Oke. Lihat Punya aja kemanusiaan. nanti. Artinya begini, interupsi, saya Mbak bicara ya, dengan Bang Rifai bahwa aja yang advokat langsung dari Pak Jokowi. bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada pasal yang Yang pengen mengatur manggung bahwa terus bisa kan nggak orang diperbaiki ini, nggak? Pak Bang. Diperbaiki nggak atau tidak? Ya. Iya kan? Bang Ade, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap? Siap. Karena Dia di beberapa mengatakan langsung. perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tifa terkait dengan kesehatan beliau seperti apa Bang Ade? Pak Jokowi sekarang 99% Sehat. sudah pulih. Oke, Dan oke. baik. Oke, baik, silakan Mbak. Halo guys, Dokter Tifa ini ora takutnya betul-betul sudah putus. Dia tidak takut apapun. Bahkan setelah dia eksepsinya dikabulkan oleh majelis hakim, dia mengungkapkan memiliki data-data atau bukti-bukti yang tak terbantahkan. Nah, buktinya apa saja? Inilah kita simak penjelasan Dokter Tifa. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini, ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah dan apabila dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai, ya, yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM
tahun 1985 itu 1985 itu materinya warnanya merah. Ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau. Ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materai hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya.